Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak bagaimana sindiran menohok dari Opung Parbelak untuk Wali Kota Bekasi dan istrinya yang melakukan pengungsian ke Hotel Bintang 5 atau lari ke hotel berbintang untuk kemudian menghindari banjir, padahal dia tidak memikirkan nasib rakyatnya yang kemudian dilanda banjir. Dan yang lebih menyakitkan hati bagi warga masyarakat Bekasi, karena kedatangannya ke hotel berbintang itu diposting ke media sosial, dan pasti itu sangat memberikan rasa sakit kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya yang menyaksikan aktivitas tersebut, adegan tersebut, karena seharusnya sebagai seorang wali kota, sebagai seorang istri wali kota yang notabene sebagai pelayan masyarakat, seharusnya berada di tengah-tengah masyarakatnya ketika masyarakat sedang dalam kesusahan. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Bu, tinggal ya? Sementara rakyatnya menderita di lantai lagi. Iya. Ini Mbak siapa nih? Hah? Bu Puput. Oh, biasanya kan. Biar ibu kali ini Kenapa? Wali mau nitip nggak usah udah baku. udah nanti aja aku naruh jari itu tulisannya Dina Relawan Dayogi balik atau bunda, yang penting tempatnya aku udah dapet jadi naruhnya enak. Oke. Kis dulu kasih Apa? Wali Kota Bekasi dan istri menginap di hotel berbintang saat banjir. Lah ini, Waduh. contoh wali kota yang baik. Baik Contoh sama wali kota yang keluarga, baik. anak dan istrinya. Lah ini patut dicontoh. Kenapa Pak Wali Kota Bekasi membawa anak istrinya itu nginep di hotel berbintang? Ya karena takut anak dan istrinya dan keluarganya itu hanyut terbawa banjir. Bagus diselamatkan dulu. Itu penting itu. Dan lebih penting Pak, pedulikan rakyat. Saya kira ini Bapak ini merakyat, ada di dapur umum, mengecek kondisi masyarakat di bawah yang terdampak banjir. Bapak juga menginap di tempat pengungsian bersama istri. Itu menunjukkan bahwasanya Bapak itu benar-benar merakyat, peduli dengan masyarakatnya. Benar-benar ya. Saya mau ngata-ngatain yang macam-macam, tapi Bukan ini karena saya sebaliknya puasa, itu. biar netizen saja yang ngata-ngatain ya. Hasil retreat di Akmil, kirain merakyat di dapur umum, ternyata meraja. Sok-sok raja kok Pak. Benar-benar pemimpin yang totalitas saat Kirain rakyat merakyat, kedinginan dan ternyata kebanjiran. meraja. Beliau memilih tempat paling strategis untuk memantau dengan kasur empuk, AC dingin, dan layanan makan diantar ke kamar. Tentu saja kepedulian harus dimulai dari kenyamanan pribadi dulu sebelum terjun ke lapangan. Mantap, Waduh, mantap. sadis sekali, Cok. Makanya jangan temenan sama emak-emak FB Pro. Iya, itu yang ngerekam itu kayaknya emak-emak FB Pro. Penting punya tim atau kenalan yang melek digital ternyata. Dan jangan sama orang yang apa-apa diupdate. Dan yang penting viral. Blunder kan jadinya kapok blunder. Tapi bersyukurlah sama mama yang ngerekam ini. Kalau nggak gini nggak ketahuan belangnya. Selain wali kota, dia juga wakil rakyat. Mewakili rakyat, menghabiskan duit rakyat. Nah ini nih. Ini Bapak Wali Kota dan istrinya ini dan keluarganya nginep di hotel berbintang ini pasti menggunakan APBD, pasti menggunakan anggaran rakyat. Udahlah, rakyat lagi kesusahan, tidur basah-basah, makan susah. Bapak enak-enak tidur di hotel empuk, ber-AC dan makanannya enak-enak. Ngungsi ke hotel. Apa ya? Tolong kasih satu kata, jangan satu kata, berbanyak kata lah untuk wali kota ini. Yuk kata-katain apa? Ayo katain, terserah lah, aku juga gedek.
Kalian tahu kan, kalau masyarakat Kota Bekasi sekarang lagi kesusahan gara-gara banjir. Tapi wali kotanya tidur di hotel. Horizon. Bintang 5. Cuman bawa istri sama anak-anak. Anak pengungsi yang lain nggak dibawa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyayangkan istri dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto yakni Wiwik Hargono saat banjir terjadi justru menginap di hotel. Inilah video viral istri Wali Kota Bekasi Tri Adianto yakni Wiwik Hargono yang menginap di hotel ketika Bekasi dilanda musibah banjir. Dalam video viral tersebut, Ibu Wali Kota berada di parkiran sebuah hotel karena rumah terdampak banjir. Video viral tersebut pun mengundang reaksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pejabat termasuk juga istri pejabat harus berada di tengah masyarakat ketika ada musibah. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Bu, tinggal ya? Aduh, Pak boleh nanya nggak? Itu bayarnya pakai uang siapa, Pak? Pakai uang Bapak atau pakai uang rakyat? Uang Bapak? Tapi kan Bapak kan digaji oleh rakyat. Berarti uang rakyat lah itu, Pak. Aduh, gimana Pak tidurnya tadi malam nyenyak? Nyenyak lah. Masa nggak nyenyak? Hotel bintang 5. Bisa mandi air panas, Pak. Itu masyarakat Bapak itu bukan air panas, Pak, yang dimandikan air lumpur. Ketemu ular. Was-was ketemu buaya. Ngomong-ngomong tadi pagi Bapak mandi di bathtub juga. Nya WC duduk. Rakyat Bapak sekarang itu Pak WC nyemplung, Pak. Nggak perlu ke toilet, orang toiletnya juga tenggelam. Aduh, maaf ya. Opung Parbelak pada saat ini bukan ingin menari atau tertawa di atas penderitaan orang lain, bukan. Ya. Jadi sekali lagi Opung Parbelak mau sama katakan, untuk saudara-saudaraku yang ada di Kota Bekasi, kami hanya bisa berdoa supaya air boleh surut, supaya keadaan bisa pulih, supaya juga ya boleh kembali beraktivitas masing-masing seperti hari biasanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi apalah yang bisa yang bisa Opung Parbelak lakukan ya kan, awak bukan wali kota. Ingat ya, yang ku ketawai bukan rakyatnya, bukan musibahnya, ya, bukan masyarakatnya, bukan, ya. Tapi yang ku ketawai adalah tingkah lakunya Bapak ini. Bapak itu sebetulnya Pak diajarin nggak Pak? Bagaimana leadership yang benar? Bapak dari partai mana sih? Oh, PDIP. Oh, Partai wong cilik. sebentar Pak, izin nanya. Bapak kemarin ikut retreat.
Bapak ikut retret nggak? Kalau Bapak nggak ikut retret, pantasan. Iya kan? Pantasan cuek dia sama rakyatnya nggak ikut retret. Nggak tahu arti kepemimpinan. Nggak tahu bahwasanya seorang pejabat itu harus menjadi seorang pelayan di tengah-tengah masyarakat. Nggak mengerti bagaimana perasaan masyarakat. Nggak tahu bagaimana berempati terhadap masyarakat. Gimana Pak? Ikut? Kalau ikut kenapa Bapak nggak terapkan? Itu kan Pak, gara-gara kayak gitu, gara-gara Bapak jadi kena opung perbelak ke yang si merah. Mau nggak mau kena singgung lah. Aduh, dan tahu ndak kalian ya, mengenai postingan kawan ini ya, mengenai postingan dari keluarga wali kota yang terhormat ini ya, banyak kali yang mengomentari, ada yang positif, ada yang negatif ya, tapi dari 100 komentar, cuman 2 yang positif, lainnya negatif. Ada yang bilang enak ya Pak. Ada yang bilang ini adalah wali kota yang amanah. Ada lagi yang bikin komentar, bangga punya wali kota seperti ini. Aduh, kena goreng lah kan Pak. Kena goreng jadinya. Ya, jadi alasan kawan ini ingin menyelamatkan istri dan anak-anaknya karena dia tahu bahwasanya kawasan di rumahnya itu bakal tenggelam, kan begitu. Cuman istri sama anak Bapak yang Bapak selamatkan. Bapak tahu itu mau tenggelam, rakyat Bapak bagaimana? Hah? Kecuali begini, kecuali sama-sama menyelamatkan diri. Setelah itu keluarganya diantar sama petugas. Bapak ini tetap di lapangan, bukan hanya memantau, tapi dia mengkoordinir upaya-upaya penyelamatan warga. Kan begitu, mau tidur di hotel, mau tidur di apartemen, nggak masalah sama kami Pak. Yang penting itu aja, jangan diposting. Karena apa? Karena itu menyayat hati masyarakat. Kan begitu, yang mereka bayangkan apa coba melihat postingan ini? Enak kali lah wali kota kita itu ya. Coba bayangkan kalian ya, coba pasti itu kamarnya itu yang family. Bintang 5 Wak, family 1 malam 5 juta. 5 juta itu sudah ikut free breakfast. Yang nggak free breakfast itu 4,5 juta. Nah, itu bayangan yang satu keluarga, datang satu keluarga lagi, cerita-cerita lah ya. Enak kali lah keluarga wali kota itu ya mandinya di bathtub. Ya kita kayak mana mau mandi, air semua. Nggak mandi pun kita udah dimandikan ini sama hujan. Kan begitu, dibayangkan lagi, enak kali ya, tempat tidurnya itu merek King Coil. Enak itu pasti tidur di hotel itu, harga tempat tidurnya aja 60 juta. Sementara kita tempat tidur kita terendam semua ini ya. Mereknya King Cobra. Ya sekarang masyarakatmu sekarang sudah sebagian sudah mulai berpikir ini ya, begitu rupanya wali kota. Padahal siangnya itu biar tahu kalian ya, kawan ini beserta istrinya baru bagi-bagi apa namanya sembako, bagi-bagi bantuan kepada masyarakat. Coba bayangkan kalian ya. Sebetulnya begini, bukannya kami katakan Bapak nggak punya simpati dan empati, kan begitu. Tahu kami Bapak sibuk tahu. Tapi kan ini Pak kan jadi kemana-mana rumornya ini Pak. Apalagi Bapak dari si merah. Banyak ngungkit-ngungkit Pak, berusahanya aku tutupi, cuman nggak tertutupi. Dicari-cari Pak. Aku pun juga tergoda mencari dari partai mana. Ku searching lah ya kan, wali kota Bekasi dari partai apa.
Nongol dia lagi mencalonkan diri lagi begini gayanya. Pakai peci hitam baju merah. Dan ini tahu enggak kalian, sampai ke telinganya Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. Kan begitu ya. Pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Akan ada sanksi mungkin Pak? Ya sanksi nggak ada. Sanksinya apa? Kan itu wali kota, itu kan kewenangan. SK-nya dari SK Mendagri. Tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri wali kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan menyelesaikan berbagai problem sosial masyarakat, dari mulai kekurangan gizi sampai kebanjiran. Ya, jadi Bapak Deddy Mulyadi ini ya, beliau sudah menegur tapi tidak bisa memberikan sanksi. Karena apa? Ya, karena sanksi hanya bisa diberikan oleh orang yang memberikan SK. Siapa memberikan SK? Yang memberikan SK itu adalah Menteri Dalam Negeri. Kalau memang mau diberikan sanksi, cuman gubernur ya, Bapak Deddy Mulyadi sudah menegur, mengatakan bahwasanya bagi setiap pemimpin, baik pemimpinnya ataupun juga istrinya, harus bisa memikirkan nasib rakyatnya. Apalagi ibu itu adalah ketua PKK. Tuh kan udah melebar kemana-mana, melebar. Betul kata Kang Deddy itu ya kan, ibu ini ketua PKK ya kan, harusnya dia itu memperhatikan bagaimana kondisi si ibu, bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi baby, kan begitu. Apakah mereka mendapatkan pakaian yang layak, apakah mereka mendapatkan asupan gizi yang layak, apakah mereka masih mendapatkan makanan yang cukup, apakah mereka masih mendapatkan kemudahan mendapatkan air bersih. Itu yang harus dipikirkan seorang ibu PKK. Udah dipikirkannya Bung, masalahnya kan cuma tidur di hotel, di posting. Ya kalau masalah itu cuman kelingnya tahu. Aku kan nggak di lapangan, tapi kalau aku sih percaya, ya kan. Kalau bapak ini katanya memantau terus, memantau. Makanya dia tidur di hotel supaya apa? Supaya dia bisa gerak cepat katanya menemui warga. Gerak cepat menemui warga biar bisa jam 6 gabung lagi sama warga. Aduh, udahlah Pak, nikmati aja fasilitas. Kirim aja wakil bupati. Toh juga kan masih lama pemilihan. Masih lama pemilihan Pak. 4 tahun 9 bulan lagi. Aduh, tapi bukannya bilang apa, tapi kita nggak boleh kita nggak boleh menghakimi ya, kita tidak boleh menghakimi ya. Jadi masalahnya itu hanya karena diposting, kan begitu. Dan yang memposting juga bukan ibu wali kota atau bapak wali kota, bukan ya. Ada seseorang ya, katanya pengen pansos dia ya. Jadi katanya dia foto-foto ibu wali kota menginap di situ, saking senangnya dia makanya diposting, kan begitu. Gak tahu dia ini bikin kegaduhan. Aduh, siapa sih yang posting ini? Ini kan jadi kemana-mana kan, jadi rusak reputasi wali kota Bekasi. Kurasa biar tahu kalian di telepon bapak wali kota ini memposting ini. Bu, itu kenapa diposting Bu jadi heboh? Itu Pak, saya juga nggak tahu. Saya juga kan cuman posting pas lagi apa aja Pak. Saya nggak nyangka Pak sampai segini hebohnya Pak. Iya Bu, gara-gara ibu saya jadi digoreng sama netizen.
Tapi ibu sekali lagi jangan dibikin kayak gitu ya bu. Itu loh pak, saya terpaksa pak, katanya gitu kan. Terpaksa kenapa bu? Iya saya mau nambah follower pak. Soalnya jarang-jarang saya ketemu bapak wali kota sama ibu wali kota. Lihatlah pak, follower saya nambah loh. Aduh ya. Jadi itulah harus bijaksana, apalagi seorang kepala daerah ya, harus bijaksana bagaimana menggunakan media sosial. Jujur aja ku bilang ya, tapi itulah terima kasih buat media sosial ya yang sudah menunjukkan bagaimana sifat-sifat asli daripada pemimpin kami. Kalau bahasanya simpati. Kami turut merasakan. Saya turut prihatin. Saya berempati. Kita doakan semua yang terbaik supaya solusi ada dan juga musibah ini boleh terlewati. Setelah ngasih kata-kata sambutan pulang dia masuk hotel. Tapi partai wong cilik. Itu yang diajari sekolah partai ya. Jangan nyampe situ kau pun nggak tahu entah kenapa tergoda. Aduh, Ibu Wiwi. Kan jadi merepotkan suamimu kan? Ditanya wartawan lah kan, Pak, apa Bapak nggak bisa menginap di tempat yang lebih sederhana? Ini kadang-kadang wartawan pun juga nuntutnya yang aneh-aneh. Iya mau dia di sederhana, di mewah, uang siapa bukan uangmu kan? Tapi enggak lah, wartawan ini kan ingin memastikan bahwasannya apakah ya Bapak Wali Kota masih betul-betul memperhatikan rakyatnya atau tidak, itu aja sih. Kita respect sama wartawan yang bertanya-tanya sama beliau. Itu dia ya. Jadi untuk Bapak Wali Kota ya, ini masukan kami kepada Bapak ya. Jadi kalau Bapak ingin dicintai rakyat ya, Bapak itu harus betul-betul menunjukkan bagaimana sikap Bapak sebagai seorang kepala daerah, kan begitu ya. Dan sekali lagi Pak, kalau misalnya Bapak mau masuk hotel, pastikan tidak ada yang rekam. Ya, mau di hotel di Bekasi, hotel di Jakarta, hotel dimanapun berada, ya itu dia ya. Baik, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.